saya dalam menyelesaikan tugas aksi nyata saya pada modul 2.3 ini. Dalam kegiatan kali ini kita akan supervisi lagi. Ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama praobservasi, yang kedua observasi atau kegiatan kuliah untuk mengajar di kelas, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Baik kemudian hari ini kita akan melakukan kegiatan yang pertama, yaitu praobservasi terlebih dahulu ya. Pada kegiatan observasi ini saya akan menggunakan teknik percakapan coaching. Semoga apa yang kita lakukan akan membawa manfaat untuk saya dan kita semua. Dan perlu saya sampaikan kemudian bahwa coaching dalam sesi A ini bertujuan untuk mengembangkan potensi diri sendiri sebagai pendidik, khususnya potensi dalam mengajarkan pembelajaran. Untuk itu kita mulai saja. Kemudian kira-kira apa harapan kemudian pada percakapan praobservasi pada kesempatan kali ini? Saya berharap bisa berdiskusi dengan Mira khususnya, jadi sehingga saya dapat mengembangkan kemampuan dan potensi diri saya dalam proses belajar ini. Luar biasa sekali. Baik Bu Dian, kira-kira dari harapan yang sudah kita diskusikan tadi, kira-kira harapan apa nih yang ingin Bu Dian gali pada potensi diri Ibu? Kemudian saat observasi mengajar, nanti Ibu akan mengajar apa ya Bu? Dan mata pelajaran apa? Mungkin bisa dijelaskan, silakan Bu Dian. Harapan saya yang pasti saya ingin lebih banyak belajar mengembangkan kemampuan dan potensi saya dalam proses mengajar, khususnya di kelas 4 ini. Saya rencananya pada saat kegiatan aplikasi ini saya akan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai materinya tentang majas di kelas 4. Baik Bu Dian, seperti yang kita tahu kalau kelas 4 itu menggunakan kurikulum merdeka ya Bu Dian. Baik Bu, tadi sudah disampaikan pada saat observasi nanti kita akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 tentang majas personifikasi. Baik Bu, jika boleh tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa ya Bu? Untuk tujuannya di sini yang pertama peserta didik mampu memahami dan menggunakan majas personifikasi, dan yang kedua peserta didik dapat membuat tulisan dengan memanfaatkan kata tanya, adik sama, dan terstruktur sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Di situ tadi ada 2 tujuan pembelajaran. Kemudian karena kognitif juga sudah yang lupa seperti yang memahami dan menggunakan majas personifikasi, memanfaatkan kata tanya adiksi. Sekali Bu Dian, mohon izin Bu Dian, jika boleh saya tahu apa sih yang dimaksud dengan adiksi itu? Adik Simba ini singkatan yang saya buat. Tadi nggak ada yang dalamnya. Kata kaidah. Jadi adik Simba ini singkatan dari apa, dimana, kapan, siapa, dan lain-lain. Luar biasa sekali Bu Dian. Saya mendapatkan ilmu baru ya Bu Dian tentang proses pembelajaran adik Simba ini. Kemudian Bu Dian, kira-kira kompetensi yang ingin Bu Dian kembangkan atau area mana yang ingin nanti kita amati dan ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran bahasa observasi nanti? Di sini saya akan mengembangkan dan menggali kemampuan saya dalam meningkatkan kemampuan murid dalam kompetensi untuk kejuruteraan itu kebijakan global, kebijakan boyong, kemandirian, lalu kreatif dan bernalar kritis dalam memahami dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran. Baik dari itu. Oh begitu. Baik Bu. Jadi tadi Ibu ini mengembangkan keterampilan pada definisi profil bagian Pancasila pada grup-grup pilihan, yaitu keterampilan berkebinekaan global, gotong royong, kemandirian, kreatif dan bernalar kritis, dalam memahami dan mencari solusi dalam permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran di grup pilihan baik secara individu maupun secara berkelompok.
Nah, Bu Dean, Ya, Senin ada itu ya. profil komunikasi itu kan memiliki 6 dimensi. Yang ingin Ibu capai itu ada 5 dimensi profil komunikasi. Kira-kira area mana yang secara spesifik ingin Ibu Nah, prinsip yang ingin saya observasi ini tentang bagaimana kemampuan saya dalam meningkatkan dan mengembangkan kreativitas saya dalam mengelola pembelajaran yang berpihak kepada. Insya Allah, luar biasa sekali Bu Dean. Jadi kompetensi atau kemampuan yang ingin diobservasi itu dalam peningkatan kemampuan Bu Dean dalam mengembangkan dan meningkatkan kreativitas dalam mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid yang lain. Baik Bu, menurut Bu Dean, kira-kira apa indikator tercapaian dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi tersebut? Indikator pencapaian yang saya targetkan adalah semoga 75% murid di kelas 4 ini dapat memiliki kompetensi sesuai dengan 5 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu tadi pendidikan global, lalu bergotong royong, kemandirian, kreatif, dan bernalar, sehingga pembelajaran di kelas dapat dilakukan secara Oke, jadi menurut Ibu, berkebinekaan global, bergotong royong, kemandirian, kreatif, dan bernalar kritis ini akan tercapai bila indikatornya lebih dari 75% murid akan mampu melakukan pembelajaran di kelas dapat dilakukan secara optimal ya Bu? Iya, benar. Baik Bu Dean. Lalu kira-kira strateginya apa ya Bu yang akan Ibu siapkan nanti untuk dapat mencapai keterampilan yang ingin dicapai? Baik, untuk strateginya di sini saya mempersiapkan pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi. Dan saya juga menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Baik Bu. Jadi strateginya problem based learning ya Bu ya? Iya, benar. Sangat menarik ini Bu Dean. Mau diizin Bu, bisakah dijelaskan metode PBL atau problem based learning tersebut dalam rangkaian dari awal sampai akhir sehingga tujuan tersebut bisa terjadi. Misalnya Ibu mulai dari video pembelajaran, kemudian gambar, sampai akhirnya anak-anak membuat suatu produk atau hasil belajar. Yang ingin dicapai itu seperti apa Bu? Iya. Jadi untuk model PBL ini seperti namanya problem based learning, ini anak-anak diminta untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi untuk PBL ini yang pertama saya lakukan itu saya menyajikan video seperti itu, lalu kemudian murid-murid menganalisis video tersebut dan mengaitkannya terhadap pembelajaran, yaitu penggunaan majas personifikasi. Nah, dalam majas personifikasi itu nanti siswa juga membuat sebuah cerita pendek berdasarkan video yang sudah dilihat, yang sudah diamati dan dianalisis. Lalu kemudian siswa juga di sini saya bagi sesuai kebutuhan khususnya, karena tadi dengan pembelajaran diferensiasi di sini saya membagi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Ada yang di sini siswanya menceritakannya dalam bentuk gambar. Terus juga saya menyediakan LKPD. LKPD-nya ini ada beberapa siswa juga yang tidak hanya gambar, membuat gambar, bercerita menggunakan gambar, ada juga yang berupa tulisan seperti itu. Nah, nanti setelah selesai produknya sudah jadi, sudah ditulis dalam bentuk cerita dalam LKPD, nanti hasilnya siswa ini akan peserta didik ini akan presentasikan hasil belajar. Menarik sekali Bu Dean. Pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu sajikan nanti. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukan kegiatan observasi? Insya Allah saya akan melaksanakannya di hari Rabu minggu depan di jam pertama sampai ketiga. Baik Bu, jadi observasinya hari Rabu depan ya Bu, jam pertama sampai jam ketiga. Mohon izin Bu Dean, pada saat observasi nanti saya akan mencatat pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Dean. Dan untuk kegiatan pasca observasi nanti akan saya kabari lagi menunggu hasil ataupun jadwal dari pendampingan ibu saya ya Bu. Jadi begitu Bu Dean, saya mohon kerjasamanya
untuk mampir kembali nanti hari Rabu depan kita akan observasi. Setelah itu kita akan melakukan pasca observasi dan sekaligus akan didampingi oleh pengajar praktik saya dalam kegiatan pendidikan penggerak. Perasaan saya senang sekali Ibu karena saya sekarang jadi mengetahui untuk kemampuan atau kompetensi saya ataupun area yang ingin saya kembangkan itu seperti apa. Saya juga bisa menentukan strategi apa yang saya harus siapkan seperti itu dalam mengembangkan kompetensi dan juga proses pembelajaran. Ya, itu sekali budaya. Memang dalam kegiatan observasi ini saya memang ingin mencapai sesuatu yang ingin Budia laksanakan, yaitu perasaan Budia alhamdulillah jika memang sudah merasa senang dan juga kita berdiskusi saling bersama untuk sama-sama mencari cara menggali atau mengekspor kemampuan diri dari khususnya yang saat ini dilakukan oleh Budia. Mantap ya Budian, saya mendengar dari cerita Budian tentang kegiatan diferensiasi itu saya sudah tidak sabar tentang observasi di kelas 2. Terima kasih banyak Budian atas kesempatan hari ini untuk diskusinya, untuk sharingnya. Kemudian semoga observasi kita nanti, semoga kegiatan pasca observasi kita nanti dapat diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Budian sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
burung terdengar dengan asik dan cahaya matahari menerobos ke dalam dengan indah. Sayup-sayup terdengar dan langkah-langkah tak langkah. Informasi apa ya yang bisa anak-anak dapatkan dari cerita tadi? Tahu cara ngejawab tanggung jawab. Ada alat musik yang namanya alu. Kira-kira menurut kalian ada nggak ya majas personifikasi dari cerita yang tadi? Ada nggak kalimat majas personifikasi dari cerita? Bagus budayanya. Ada yang mungkin pernah baca majas itu apa? Enggak. Enggak. Oke, kalau misalnya belum baca, belum tahu, Budian akan ajak anak-anak baca dulu ya. Tapi sebelum itu Budian mau bagi kelompok jadi kelompok 1. Dan kan kalau ke sana ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Oke? Budian akan bagikan ajarnya. Silakan dibaca bahan ajarnya di halaman 2. Apa itu majas? Ayo Nada. Ada cara menyampaikan melalui kiasan. Kalau gitu personifikasinya apa dong? Personifikasi Oke, kita gantian. Coba sebutin Nazila. Ya, nanti ya. Oh, itu majas personifikasi apa dong, Akila? Nah, tuh ya ada ya. Majas personifikasi yaitu jenis kiasan yang mengumpamakan benda mati. Ya, benda mati ataupun benda hidup, tapi benda hidup bukan manusia ya. Hewan atau tumbuhan. Nah ya, itu dapat bertingkah seperti layaknya manusia. Contohnya ada di situ. Kalimat langit itu sedang bersedih. Pintar. Oke, Akbar. Sip. Bersedih. Kira-kira langit bersedih. Diumpamakannya karena sedang sekarang kita lanjutkan berdiskusi. Tadi cerita yang tadi, teks yang tadi itu ada majas personifikasinya. Nanti Bulan akan bagikan LKPD-nya seperti biasa ya. Oke. Tapi kali ini LKPD-nya sedikit berbeda. Bedanya apa? Setiap kelompok mempunyai perintah yang berbeda. Tentukanlah kalimat majas personifikasi berdasarkan cerita tersebut. 1. Kicauan burung terdengar sangat jelas. 2. Cahaya matahari menerobos dedaunan dengan indah. 3. Sayup-sayup terdengar suara gerak langkah dan belah bulan. Ada yang memberi saran lebih baiknya seperti apa untuk kelompoknya Nada? Kalau luas tengah maksudnya kayak gimana? Jadi rumahnya kameranya biar nggak kelihatan gitu loh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Nada.
dari aku yang berjudul membersihkan rumah bersama keluarga. Sudah, silakan dikumpulkan APBD-nya. Kalau yang APBD sudah dikumpulkan, silakan kerjakan evaluasi halaman 6. Hari ini gimana belajarnya? Hari ini kita belajar apa ya? Apa ini pelajarin? Tadi kita sampai ke situ apa lagi? Membuat cerita berdasarkan pengalaman yang kita buat tadi. Dari yang kita pelajari hari ini, ada yang masih nggak ngerti, ada yang masih bingung. Ada siapa ada apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Titin yang telah berkenan hadir dan bersedia berkunjung dan juga mendampingi saya dalam pendampingan individu yang kelima ini. Ibu, izin saya sekarang akan melaksanakan percakapan coaching kepada rekan sejawat saya. Bu Titin, perkenalkan ini Bu Dean. Bu Dean ini mengajar di kelas 4 dan Bu Dean ini perkenalkan Bu Titin. Bu Titin adalah pengajar praktik saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Baik, kita mulai ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Bu Dean apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Dean, pada pertemuan kali ini seperti yang kita bicarakan pada kegiatan sebelumnya pada saat praobservasi, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi dan alhamdulillah sudah dihadiri dan didampingi langsung oleh Bu Titin yang merupakan pengajar praktik saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Pada percakapan kali ini kita akan menggunakan percakapan coaching untuk membahas dan mendiskusikan tentang kelemahan ataupun kelebihan dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan yang juga kemarin saya saksikan pada hari Rabu ya Bu ya. Serta kita akan membuat rencana pengembangan jangka panjang dari kegiatan supervisi yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, kira-kira harapan dari Bu Dean bagaimana nih setelah melaksanakan supervisi pada hari Rabu kemarin? Harapannya yang pasti saya bisa berdiskusi bersama Bu Mira terkait proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Baik, Bu. Bagaimana perasaan Bu Dean setelah Bu Dean melakukan kegiatan observasi pada kegiatan pembelajaran yang Bu Dean lakukan di kelas kemarin? Alhamdulillah setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin yang setelah saya observasi oleh Bu Mira kemarin juga, saya merasa lega dan senang tentunya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan dan rencana yang telah saya buat. Alhamdulillah ya Bu ya, Ibu jadi semakin lega, semakin banyak juga kompetensi yang bisa Ibu capai serta tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Menurut Ibu, proses pembelajaran tersebut apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah yang direncanakan? Ya, alhamdulillah sih sudah sesuai dengan yang saya rencanakan.
Terus juga saya juga sudah menunjukkan penyajian video sesuai yang saya rencanakan. Saya juga sudah memberikan gambar, media dan lain sebagainya. LKPD juga sudah saya berikan. Alhamdulillah. Langkah-langkahnya sudah runtut dan sistematis ya Bu ya? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian juga sesuai dengan rancangan yang sudah Ibu buat. Mohon izin Bu, bisakah Ibu ceritakan lagi kira-kira yang sudah baik dalam proses pembelajaran kemarin tuh apa ya Bu? Untuk alhamdulillah sih dari kemarin tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai ya Bu, gitu. Kemudian juga anak-anak terlihat antusias begitu, terus juga anak-anak juga belajarnya kondusif, juga mereka juga menggunakan dan memahami majas personifikasi kemarin juga sudah baik, dan juga membuat ceritanya juga sudah runtut sesuai cerita yang ada di video. Baik Bu ya, Masya Allah, mantap sekali ya Bu ya. Tujuan pembelajaran sudah tercapai, kelas juga saya pantau sudah kondusif, dan yang paling utama adalah area pengembangan yang ingin Ibu capai, yaitu anak-anak mampu mengembangkan keterampilan pada dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu anak-anak sudah mampu mengembangkan kemandirian, berkebinekaan global, kemudian mandiri dan bernalar kritis ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, hal-hal yang masih dapat diperbaiki dalam proses pembelajarannya kira-kira apa ya Bu ya? Yang harus diperbaiki mungkin meningkatkan kompetensi saya lebih baik lagi ya, terutama dalam pembelajaran diferensiasi ini, karena diferensiasi ini cukup rumit ya Bu ya untuk dilaksanakannya, karena saya kemarin proses pembelajaran diferensiasi ini mengikuti dari pembelajarannya ini berbeda-beda kepada setiap anak. Jadi itu membutuhkan waktu, membutuhkan kemampuan yang lebih untuk meningkatkan. Luar biasa sekali Bu Dean ya. Memang dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kemarin sudah saya lihat Bu Dean sudah menyajikan berbagai perbedaan kepada kebutuhan siswa yang diberikan kepada kebutuhan belajar siswa. Pada diferensiasi kontennya, diferensiasi proses pembelajarannya, dan juga diferensiasi produknya ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Kemarin juga saya lihat Bu, Ibu tuh sudah membuat ada 3 kelompok kebutuhan belajar pada murid ya Bu ya. Ada kelompok belajar apa saja ya Bu ya, kalau boleh diceritakan Bu? Ada kelompok belajar audio, ada visual, dan juga kinestetik. Jadi ada 3 ini, ada 2 kelompok audio, ada 2 kelompok visual, dan 1 kelompok kinestetik. Ya, baik Bu. Dari 3 kelompok tersebut ada tidak Bu kelompok yang kurang berperan dalam kegiatan belajar tersebut? Misalnya dari 1 kelompok tersebut ada anak yang kurang antusias dalam belajar Bu. Untuk kemarin alhamdulillah Bu, secara global anak-anak ini kelihatan pada saat belajar ini aktif, semangat juga, lalu juga anak-anak memang terlihat lebih banyak untuk kegiatannya, ikut berpartisipasi seperti itu. Walaupun mungkin ada 1 ataupun 2 murid yang konsentrasinya ini sedikit kurang seperti itu, ini mudah untuk dalam konsentrasinya seperti itu, tapi alhamdulillah mampu menyelesaikan dan membuat produk dan hasil belajarnya yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Alhamdulillah Bu Dean. Menurut Bu Dean, apakah pembelajaran yang dilakukan Bu Dean itu sudah optimal? Tidak juga Ibu, mungkin ada beberapa anak yang masih belum mengoptimalkan belajarnya dan potensinya juga. Namun sebagian besar dari ranah ataupun area keberhasilannya, indikatornya juga ini saya rasa sudah tercapai sampai 80%. Gitu. Jadi alhamdulillah tujuan pembelajarannya yang saya rancang juga sudah tercapai begitu. Alhamdulillah, bahkan sudah melampaui target Bu ya. Dari yang kita bicarakan pada saat observasi di 5%, dan ternyata sudah 80% dari peserta didik telah mencapai keberhasilan tersebut. Baik Bu, tujuan pembelajaran juga sudah tercapai. Nah, sekarang kita ke pengembangan dirinya nih ya Bu ya. Menurut Bu Dean,
bagaimana langkah-langkah di dalam pembelajaran ketika Budian mengalami kendala-kendala dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Budian lakukan? Dalam proses pembelajaran ini memang ada beberapa kendala. Dari kendala ini saya sih mempersiapkan bahan ajar, terus media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan ini membutuhkan waktu memang Bu gitu ya, dan kesabaran juga kejelian saya, karena anak-anak ini kan dengan yang berbeda-beda ini saya harus teliti melihat satu-satu bagaimana proses pembelajaran dilakukan setiap anak. Luar biasa sekali ya Budian ya, memang dalam pembelajaran diferensiasi itu sebagai seorang guru kita dituntut untuk sabar dan juga jeli dalam menganalisis kebutuhan belajar siswa. Baik Budian, menurut Budian, bagaimana nih cara mengantisipasi kendala-kendala yang Budian hadapi tadi tersebut? Kalau menurut saya sih bisa dengan ini, dengan berdiskusi mungkin dengan teman sejawat ataupun dengan ibu seperti itu, ataupun dengan ibu kepala sekolah juga gitu. Jadi bisa berdiskusi dan mencari solusinya seperti itu Ibu. Luar biasa Budian ya, berarti komunitas praktisi di sekolah Budian sudah berjalan ya Budian. Budian bisa saling berdiskusi, sharing sama rekan sejawat, bisa dari kepala sekolah juga ya Budian. Luar biasa sekali. Nah Bu, selain kendala dari dalam diri Ibu, apakah ada juga kendala yang dihadapi oleh murid-murid Ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada kegiatan pelajaran tersebut? Dan kira-kira langkah-langkah apa nih yang akan Ibu terapkan untuk mengantisipasi dan menghadapi kendala yang Ibu hadapi tersebut? Baik, untuk kendala pada murid ini pasti selalu ada ya Bu, 1 atau 2 murid yang yang menguji lah ya di dalam kelas seperti itu ya. Ini ada yang tidak kondusif belajarnya, ataupun mereka yang sangat aktif di kelasnya seperti itu. Jadi mereka mengganggu teman-temannya yang sedang belajar begitu. Tapi menurut saya langkah yang akan saya lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu dengan memberikan kegiatan tambahan seperti itu yang sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Luar biasa sekali Budian. Kira-kira dalam pembelajaran yang sudah Budian lakukan kemarin, apakah ada rencana perbaikan yang akan Budian susun dalam melaksanakan kegiatan pelajaran selanjutnya? Baik Ibu, insya Allah saya akan selalu merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan untuk perbaikan diri saya, khususnya dalam penyajian pembelajaran diferensiasi khususnya ini. Saya akan terapkan pada kegiatan pembelajaran sekolah, karena diferensiasi ini memang perlu pembiasaan dan sering Ibu ya, karena memang waktunya ini sangat terbatas seperti itu, jadi emang harus dibiasakan. Masya Allah, luar biasa sekali Budian. Budian sudah mengantisipasi ataupun mencari langkah-langkah dalam proses menghadapi kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses kegiatan pembelajaran. Tetap semangat Budian, langkah-langkah yang telah Ibu rencanakan juga itu perbaikan ke depannya bisa terlaksana dengan baik beserta tujuannya agar anak-anak atau murid-murid Budian dapat melakukan pembelajaran secara optimal dalam mengembangkan karakter keterampilan pada dimensi konflik pelajaran Pancasila tersebut, dan juga semoga dapat terwujud segala rencana yang sudah Budian laksanakan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga ini semua dapat membuat Ibu menjadi lebih aktif lagi, membuat Ibu lebih nyaman lagi dalam proses kedepannya pembelajaran-pembelajaran yang akan Ibu lakukan di masa depan dan juga selanjutnya. Baik Budian, saya ucapkan terima kasih. Bu Titin, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.